Halo, selamat datang kembali di channel gue, Berto Ansila, dan melanjutkan review Transformers Micronus yang kemarin nih ya. Kali ini gue akan ngebahas figur kecil lagi dari Transformers, yaitu Transformers War for Cybertron Trilogy Sheets Rang. Oke, gue lupa ini dari Sheets atau Earthrise, tapi ini Rang. Kalau nggak salah dia rilis 2 kali deh, dalam banner War for Cybertron yang Sheets dan Earthrise kalau nggak salah. Dan di sini kalian bisa lihat ini adalah Rang namanya, RUNG, dan buat yang belum tahu siapa itu Rang, Rang itu adalah karakter original dari komik IDW ya, komik IDW Publishing, IDW Publishing. Dan ini kali pertama dia mendapat wujud mainan. Dia kalau secara komik ya, ini gue bukan ngomongin mainan ya. Kalau secara komik dia punya lore yang sangat dalam. Gue lupa dia munculnya dari komik yang mana gitu. Dan ini dia warnanya orange, semua plastiknya warna orange ya. Dia dicetak dalam full plastik warna orange, gak ada warna lain, dan warna yang kalian lihat di sini semuanya adalah cat. Dan kalau kita perhatiin lebih fokus lagi, catnya dia cukup rapi sih. Bagian muka cukup rapi, badan ya oke lah, ada kurang-kurang sedikit tapi nggak masalah. Ya catnya cuma ada di bagian depan dan paha sih. Ya ini paha, ini cat. Dan ini bukan putih ya, ini lebih kayak off white gitu, dia bukan putih. Dan juga untuk detail, oh ya untuk detail dia cakep sih. Detailnya cakep banget, banyak panel lining yang seksi banget gue akui. Kayak untuk barang sekecil ini dia detailnya bagus, kayak Hasbro sama Takara harusnya nggak usah gini-gini amat, tapi ya udahlah. Itu malah jadi kayak oh keren. Bahkan juga si Rang ini tuh ciri khasnya adalah dia punya apa ya, alis ya, dia punya alis, terus mata yang kayak pakai kacamata gitu, dan juga antenanya cuma ada di sebelah gini nih, sebelah kiri mukanya, kepalanya dia gitu, muka atau kepalanya dia. Dan ya itu Rang detail cat dan moldingnya kayak gitu. Dan untuk artikulasinya nggak banyak, tapi ada satu yang bikin gua kaget, kenapa kok dia ada padahal harusnya nggak usah ada gitu. Kepala yang pasti nggak bisa gerak, pundaknya dia ball joint gitu, bisa ke samping dan 360 derajat tentunya. Terus ini yang paling mengejutkan adalah dia punya swivel di pinggang ya. Gue nggak tahu sih figur Transformers Battle Master lain yang seukuran gini tuh punya apa namanya, punya artikulasi pinggang atau enggak, tapi dia punya artikulasi pinggang dan itu keren banget. Kayak ya emang sih ini kibel atau backpacknya dia ribet sih, menghalangi banget, tapi dia punya artikulasi pinggang tuh mengejutkan. Itu sih terutama. Terus ya udah terakhir cuma di paha, paha bisa spread ya kurang lebih segini, bisa ke depan dan ke belakang kalau bagian ininya dimundurin dikit gitu. Oh ya terus bagian ini handle bentuk alt mode-nya ya, yang nanti akan mau gue jelasin, ya muncul ke belakang kayak gini tapi ketutup sama backpacknya gitu. Tapi ini akan gue jelasin setelah nanti gue tinggiin kamera gue. Oke, kamera udah gue tinggiin supaya lebih gampang karena di sini ada Hound ya. Dari tadi ada Hound di belakang buat apa namanya? Buat ngejelasin fungsinya dia ini nanti jadi apa gitu. Dan oh ya, dan juga ini nanti juga gue jelasin. Dia cara berubahnya gampang banget. Masih kayak si Micronus kemarin, tapi caranya sih kayak gini sih. Ya bedanya dia nggak pakai ada inner figure gitu ya, nggak ada inner mini figure-nya gitu. Dia pertama kita ke atasin dulu bagian backpacknya, terus tangannya dimundurin ke belakang, dan ini kan kalian lihat ada 2 tab ya, masing-masing tangan ada 1 tab ini dan akan masuk ke lubang yang itu. Langsung aja, terus kaki tinggal dirapetin dan paha ditengahin setengahnya aja lah. Apa ditengahin setengah, maksudnya ditengahin sampai ya kira-kira sejajar, maksudnya kok setengahnya sih. Ya ini bentuk alternate mode-nya dia itu namanya sih cerebral brain scanner, atau bentar ya, coba gue sambil browsing dulu sebentar. Dia tuh namanya di sini cerebral circuit scanner, yang mana sebenarnya ya bentuk ini kalau dia berdiri nih, dia tingginya segini kurang lebih. Dia itu terinspirasi bentuk ini ya, bentuk dari mainannya ya, bentuknya terinspirasi dari yang ada di komik. Jadi kalau di komik yang gue ngerti adalah
bentuk ini tuh namanya adalah Matrix Creator Mode gitu. Jadi kayaknya dia berubah jadi alat yang bisa menciptakan matrix. Dan dari yang gue tahu juga harusnya ini dicat gitu, bagian atas ininya dicat, bagian yang bulat itu terutama. Dan juga apa ya, yang gue sempat baca sih Rang itu kalau nggak salah Primus itu sendiri deh. Gue lupa inget sih karena gue nggak baca semua komiknya. Yang pasti Rang itu kalau nggak salah amnesia deh. Rang itu kalau di komik itu dia amnesia. Cuman gue sempat baca-baca dikit buat ngebahas ini juga sebagai video gitu, dalam bentuk video adalah kalau nggak salah baca pun yang mana emang bocoran buat gue sendiri adalah dia emang adalah Primus itu sendiri gitu loh. Primus itu kan ya the first Cybertronian, the first Transformers gitu, Transformers pertama kalau nggak salah, gue lupa. Ya ini cerebral circuit scanner, scanner yang susah gue bilang sebagai alat pendeteksi ya, karena gini sih. Ini kan di bagian bawah ini kan ada dua bentuk apa ya? Bentuk batang silinder itu yang ada di bagian bawah ini tuh fungsinya adalah buat masang efek fire blast ini, efek tembakan ini. Mereka ada ya maksudnya cuma dapat sepasang ini sama persis gitu. Terus dimasukin ke sini aja, ke bagian bawah kakinya. Dan ya mereka biru bening, biru muda bening. Ini bisa dipasang yang bagian yang kayak huruf V ini bisa ngadep ke apa? Yang kayak V kebalik ini bisa ngadep ke atas, atau ya kayak V biasa ngadep ke bawah gitu. Terus jadinya kayak gini sih. Ngomongnya sih cerebral circuit scanner gitu ya, tapi kalau pas di sini jadi kayak tembakan gitu kan. Dan di sini si Hound bisa make kayak gini. Kaku sih. Kalau benar-benar lurus kayak gini jadinya kaku gitu. Piu. Atau ya bisa di lengannya kayak gini. Meskipun ada tendensi jadi apa ya, ada kecenderungan dia kelihatan jadi kayak pedang padahal bukan. Kayak senjata tusuk gitu tapi bukan. Jadi kalau mau jadi kayak meriamnya Megatron ya bisa kayak gini juga. Kaku tapi kelihatannya lebih bagus daripada dipegang di tangan langsung gitu sih. Nah, efek parts ini juga cocok untuk dipasang di bagian ujung senapan ini nih, bagian yang gue tunjuk ini, ataupun di sini pun juga bisa. Cara masangnya adalah kalau untuk yang ujung senapan ini bisa kayak gini aja. Tinggal colok gitu ya. Langsung colok kayak gini. Terus juga ini bisa. Kalau nggak salah ini ukurannya 5 mm ya, setengah senti, terus tinggal dimasukin ke sini juga jadi. Ya terserah ngadep kemana bagian yang efek ininya itu. Dan jadilah hasilnya kayak gini sih. Meskipun kayaknya nggak cocok-cocok amat ya. Soalnya kan efek parts biru bening ini lebih kayak efek apa ya? Efek nembakin setruman listrik gitu bisa dibilang. Tapi hasilnya ya kayak begini ini. Terus efek parts ini sendiri ya, meskipun bagus gitu, khusus lini War for Cybertron Trilogy ini memang beberapa tokoh gitu, terutama yang dari Battle Master ini ya, yang seukuran dia tuh emang dapat efek parts buat menambah keseruan bermain perang-perangannya gitu. Tapi di satu sisi ada jeleknya juga. Ini plastik bening ini, PVC bening yang dipakai ini, yang jadi bahan utama yang dibentuk jadi kayak gini tuh ternyata berdampak buruk ke mainan itu sendiri. Jadi ini kalau kalian punya ini, maksudnya Rang ataupun tokoh lain, Battle Master yang lain, gue sangat menyarankan untuk tidak masang efek parts ini kayak gini terlalu lama gitu. Karena ternyata bahan plastiknya si efek parts ini bisa ngerusak cat ini. Ini kan senapannya Hound ini kan hitam dicat silver ya. Dan ternyata kalau dipasang kelamaan ada reaksi kimia yang gimana gitu, pokoknya menyebabkan ujung-ujung ini tuh rusak gitu. Ini tuh rusaknya bukan karena efek parts ini sih. Kebetulan gue punya efek parts lain, nanti akan gue jelasin di video yang lain lagi di lain waktu. Dan karena gue beneran pengen nyoba emang berdampak buruknya seberapa sih, dan ya gue mempelajari efeknya ya dengan caranya kayak gini. Cuman kalau yang kayak gini gue nggak tahu deh. Ini kan juga dicat silver ya sampai bagian dalamnya gitu, dan gue belum nyoba aja sih kalau dipasang kayak gini sama buruknya atau enggak gitu.
Tapi ya itu ya, yang buruk tuh adalah pas dipasang ke ujung-ujung sini gitu sih. Oh iya, sebelum lupa juga, rang itu sendiri dia, aduh, ini bentar gue ubah ke mode robotnya dulu. Rang itu sendiri kalau diukur tingginya ya, dia mirip banget sama si Micronus kemarin. Seolah kayak Hasbro sama Takara udah punya standar kalau mau bikin tokoh yang bisa berubah jadi senjata kayak gini, tinggi standarnya adalah kayak gini nih. Jadi emang kalau diberdiriin lurus gini ya, kurang lebihnya sih ya mirip-mirip dikit lah, beda tipis banget, tapi emang kurang lebih kita bisa dapat bahwa oh ini ukuran standarnya gini, ini cuman lebih lebar aja gitu si Cloudburst ini ya, armor Cloudburst ini, dan si Rang ini lebih lebih kurus gitu. Dan juga kalau si Rang ini dibandingin sama si Titan Master, Prime Master ya, Micronus ini, beda tingginya segini. Jadi kayak Micronus ini tuh tinggi manusia normal gitu, paling tinggi 2 meter lah kira-kira, dan Rang ini kemungkinan lebih tinggi lagi, kayak ya bisa dikira-kira sendiri mungkin 3,5 kali ya, 3,5 atau 4 meter mungkin. Iya gitu sih perbedaan tingginya secara fiksi gitu. Jadi gitu sih untuk si Transformers War for Cybertron Trilogy Battlemaster Rang. Akhir kata, ya terima kasih sudah menyaksikan. Kalau kalian mau subscribe, silakan subscribe, nyalain juga bel notifikasinya. Dan juga mohon diingat COVID belum selesai ya. Jadi kalau kalian mau pergi-pergi, pakai masker terus, jangan lupa minum vitamin, dan yang seperti udah gue sebutkan di video-video sebelumnya lah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah! Piu piu.